warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendamping desa, bagian desa, dan masyarakat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Nur Kumala, pendamping lokal desa Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Yang pada kesempatan siang hari ini saya akan berbincang dengan Bapak Nur Khozin, yang mana beliau ini adalah seorang tokoh agama, tokoh masyarakat, sekaligus ketua BPD di Desa Jombok. Bapak sebagai tokoh masyarakat, panjenengan di sini apakah sudah berapa lama, maksud saya sudah berapa lama panjenengan itu dilibatkan dalam setiap pembangunan di desa, Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa dan tentu masyarakat Indonesia, saudara-saudara, sedulur-sedulur, sahabat-sahabat pendamping desa. Pertama tentu kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya, apresiasi yang luar biasa, dan tambahan apresiasi atas kepercayaan pada kami Al-Fakir. Saya Nur Khozin, kebetulan saya adalah ketua BPD dari Desa Jombok. Selain itu saya juga ketua Yayasan Pendidikan Sosial Hamdalah. Mengapa ini perlu kita sebut? Karena nanti tentu ada rentetannya dengan bagaimana kegiatan dan pergerakan Desa Jombok ini. Sekitar 2007-an di Desa Jombok, saya yang baru 7 tahun. Saya ini asli Banyuwangi. Saya Nur Khozin ini asli Banyuwangi, Mbak Mala. Saya di Desa Jombok ini tahun 2000. Nah, 7 tahun setelah itu, 2007 itu kebetulan saya terlibat di dalam sebuah event yang namanya Perkades. Perkades 2007 itu sedikit banyak saya mengetahui prosesnya dan berjalan. Saya mendampingi beberapa kekuatan-kekuatan politik lokal desa yang pada waktu itu berkehendak untuk mentasarufkan kemanfaatan waktunya untuk pembangunan desa. Maka 2007 itu sahabat kami yang namanya Bapak Abdul Mukib terpilih menjadi kepala desa, dan saya tetap diminta untuk bersama-sama mengabdikan diri di desa. Saya menjabat selaku ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa LPMD. Nah, mulai dari itulah 2007 itu kami sangat paham bagaimana berkiprah di desa, dan yang saya agak ingat itu ketika saya menjadi LPMD, saya sempat juga waktu itu mewakili Kecamatan Kesamben ini menjadi TPM namanya. TPM itu tim pendamping masyarakat. Waktu itu ada 5 orang, saya dari Jombok, kemudian dari Podoroto, kemudian dari Carang yang sekarang Pak Cari itu, Pak Uda itu, ada juga Pak Nurham dari Pojok Kulon, dan satu lagi saya agak lupa. Nah, Selanjutnya Pak, kan sudah lama sekali ya mengikuti proses pemerintahan pembangunan desa itu ya. Itu berarti kan sebelum ada dana desa, hanya ada ADD saja. Pendapat panjenengan itu yang dengan rasakan setelah ada dana desa sama sebelum adanya dana desa itu pripun, Bapak? Ya. Harus kita akui secara jujur, kehadiran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu memberikan nilai signifikan terhadap nasib bangsa secara global. Karena Indonesia ini prosentase besarnya kan masyarakat desa kan. Sesungguhnya membangun Indonesia kalau diawali dari desa itu selesai, maka selesai Indonesia. Nah, perubahan politik penganggaran dari pemerintah yang dulu hanya ada alokasi dana desa, kemudian ada dana desa dengan program-program yang ada saat ini, tentu harus diakui membawa perubahan yang signifikan, baik itu di tingkat fisik maupun di tingkat non-fisik terhadap pembangunan di masing-masing desa.
Cuman mindset kita saja, cara berpikir saja yang harus pelan-pelan mau tidak mau harus kita ubah. Bahwa membangun itu tidak hanya selesai fisik, membangun itu tidak cukup hanya jalannya bagus. Apa gunanya jalan bagus kalau itu membawa kita untuk tidak hati-hati? Kan begitu kira-kira. Apa gunanya jalan bagus tapi membawa kita untuk ugal-ugalan naik kendaraan? Jalan harus bagus, tetapi dengan jalan yang bagus itu harus meningkatkan rasa kita, cara pikir kita untuk peduli, semakin peduli kepada masyarakat. Bahwa fasilitas yang enak, perangkat kehidupan yang enak itu harus dibarengi dengan memaknai kehidupan secara benar. Lah supaya bisa memaknai mau tidak mau kita harus berpikir pembangunan non fisik. Artinya apa? Manfaat dana desa yang sudah digelontorkan, yang sudah dibawa ke desa itu tentu tidak hanya konsentrasinya adalah fisik saja, tetapi juga non fisik perlu digarap lah. Indikatornya, karena saya termasuk orang yang berpikiran Indonesia ini akan selesai kalau pembangunan non fisiknya lebih baik daripada pembangunan fisik. Kalau sudah pembangunan fisiknya bagus, pembangunan non fisiknya lebih bagus lagi, saya yakin akan selesai. Sesuai tema kita kali ini kan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan. Apa kira-kira Pak Fauzi yang ada di desa Jonggok ini untuk mengentaskan kemiskinan? Beberapa hal yang dilakukan dari desa yang saya ketahui sebagai orang yang ikut kadang-kadang membersamai dari kegiatan desa itu, ada beberapa kegiatan yang menurut saya istilahnya memberikan air, kayak pancingnya, tidak langsung memberikan ikannya, kecuali kalau umpan, ya memberi umpan lah. Jadi masyarakat yang berkebutuhan itu diberikan jalannya, bukan ini tak kayak iwak gak takon iwak takon di, tidak begitu, tapi dikasih umpan, dikasih jala, dikasih jaring, dikasih kail, dikasih pancing. Ini tentu bagi masyarakat yang masih produktif, ibu-ibu muda, termasuk janda-janda muda ya. Para pemuda, para keluarga usia muda dan seterusnya itu kita pacu dengan, di sini juga ada program pemberdayaan ternak lele, ada program pemberdayaan ternak kambing, ada beberapa program pemberdayaan dari lintas sektoral. Saya ketika LPMD itu pernah survei pernah mengidentifikasi, sehingga pada waktu itu 2007, 2008, 2009 itu saya menemukan sekitar 200-an janda non produktif. Artinya non produktif wis nyambut gawe gak payu, Mbak. Buruh mereman ya gak ono sing gawe. Karena tenaganya sudah enggak kuat ya. Artinya janda, orang-orang duafa yang non produktif. Itu kebetulan Pak Lurah itu memiliki program yang dikerja barengkan dengan Yayasan Pendidikan Sosial Hamdalah. Kebetulan saya adalah ketuanya. Pak Lurah itu membuat program pemberdayaan. Jadi dengan strategi beliau, bengkok yang diterima beliau mulai 2007 ketika pertama kali menjabat, beliau itu kan berikrar kepada teman-teman dan termasuk saya di dalamnya, aku tidak daftar lurah, tapi engko nek aku dadi lurah, tolong hak-hakku, bayar aku dadi lurah itu sama kelola. Termasuk bengkok 7,8 hektar untuk desa Jonggok ini. Maka dari itu ketika selesai pelantikan, beliau mengumpulkan teman-temannya, membentuk yang namanya waktu itu belum Yayasan Hamdalah, belum, tapi Panitia Pengelola Dana Sosial. Nah, kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi koordinatornya. Nah, dari beberapa sumber itu, Panitia Pengelola Dana Sosial itu berlanjut sampai dengan tahun 2010 kita ajukan di Kemenkumham, kita dapatkan nomor AHU pengesahan yayasan itu. Sampai sekarang Yayasan Pendidikan dan Sosial Hamdalah itu yang
menurut kami bisa menjadi mitra, bisa menjadi think tank, bisa menjadi teman dari pemerintahan desa untuk membuat program pemberdayaan. Setiap bulan untuk yang tahun 2022 ini kita tasarufkan sekitar 8-9 juta kepada masyarakat duafa dan janda-janda non produktif, bukan janda muda sekali lagi Mbak Mala, kepada teman-teman yang kurang beruntung, dulur-dulur kita yang kurang beruntung di Desa Jombo ini. Kemudian juga ada beberapa anak-anak yang nyantri di pesantren Hamdalah, kesehariannya kita biayai biaya sekolah, biaya di madrasah dan seterusnya juga kita tanggung. Itu berangkat dari 7,8 hektar untuk Pak Lurah ditambah dengan beberapa kekuatan finansial yang coba kita bangun dengan jejaring sosial. Perbincangan yang cukup menarik hari ini Bapak. Saya minta statement yang terakhir kalinya tentang dana desa menurut Bapak. Yeah. Menurut saya dengan dana desa, kalau dengan slogannya begini saya, bersama manfaat, manfaat bersama. Bagaimana dengan dana desa ini kita tuntaskan bersama-sama kemiskinan di desa di Indonesia, dan bersama-sama kita tuntaskan kemiskinan di Indonesia dengan dana desa. Oke Bapak, terima kasih, statement yang luar biasa. Ya. Terima kasih, inilah tadi perbincangan saya dengan tokoh masyarakat Desa Jombo. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya desa, Desa bisa.